Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Bermain bersama 4 temannya, seorang bocah di Ngawi hanyut dan hilang di aliran Sungai Bengawan Solo. Paket yang diterima tak sesuai pesanan, pembeli toko daring di Pamekasan aniaya kurir ekspedisi hingga terluka. Bayi yang dibuang di Sungai Brantas, Tulungagung dimakamkan. Polisi masih mencari orang tua dan pembuang bayi tersebut. Seorang kurir ekspedisi di Kabupaten Pamekasan dianiaya oleh pelanggan hanya karena paket yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Peristiwa penganiayaan ini dilaporkan ke polisi. Seorang kurir mengalami kekerasan oleh pelanggan karena tak terima setelah paketnya diantar tidak sesuai pesanan. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka pada mulut. Peristiwa ini terjadi di depan toko milik pelanggan di Jalan Raya Tejak, Pamekasan. Korban adalah Irwan Siskiyanto, salah satu kurir ekspedisi. Kejadian berawal saat kurir mengantarkan paket berupa ponsel ke toko pelaku. Saat itu paket diterima oleh istri pelaku dan diminta membayar harga paket sebesar Rp1.500.000. Saat dilihat pesanan tidak sesuai, istri pelaku memanggil suaminya dan meminta uangnya dikembalikan. Tapi karena kurir tidak mau mengembalikan uang, terjadi cekcok berakhir penganiayaan. Paket tidak sesuai dengan apa yang dipesan, terus moro-moro dia maksa minta uangnya kembali. Sedangkan kan COD di SOP-nya itu kan harusnya setelah barang diterima ada video unboxing, baru komplain, baru bisa diretur. Nah, sedangkan di situ saya kan mau jelasin bagaimana caranya untuk mengembalikan barang tersebut. Dia gak mau menerima penjelasan dari saya, Mas. Jadinya dia marah-marah. Terus habis itu minta paksa uang yang ada di saya, minta paksa untuk dikembalikan. Tapi sama saya kan ditahan, Mas, karena saya kan tidak yang mau ngasih ke kantor apa, saya gak punya uang. Yang menerima barang adalah sang istri terlapor dan membayar sesuai harga COD. Namun kemudian sebelum kurir ini pergi dari rumah penerima, ini dipanggil dan dikatakan bahwa barang ini tidak sesuai dengan pesanan, sehingga sang istri ini nelpon suaminya yang inisial A, dan si A ini datang dan minta kembali uang yang sudah dibayarkan COD tadi. Namun pihak si kurir tidak mau karena harus ada prosedur yang harus dilakukan apabila pesanan tidak sesuai dengan harapan. Pasca penganiayaan, korban melapor ke pihak kepolisian Resor Pamekasan. Polisi dari Polres Pamekasan kini masih mendalami kasus penganiayaan yang menimpa kurir ekspedisi. Fatur Rossi melaporkan dari Pamekasan. Jenazah bayi yang ditemukan di Sungai Brantas, Tulungagung dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pinggir Sari. Polisi saat ini terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus dugaan pembuangan bayi tersebut. Setelah selesai diautopsi, jenazah bayi laki-laki yang ditemukan di Sungai Brantas, tepatnya di Desa Pinggir Sari, Kecamatan Ngantru, Tulungagung, dimakamkan pada Senin siang. Pemakaman dilakukan di tempat pemakaman umum desa setempat oleh polisi bersama perangkat desa, tim dokter forensik dibantu warga sekitar. Pemakaman dilakukan di TPU Desa Pinggir Sari karena lokasi penemuan jenazah bayi masuk wilayah desa tersebut. Sebagai penanda makam bayi malang tersebut, nisannya diberi nama Tole Suro. Sementara itu, untuk mengungkap peristiwa yang mengakibatkan bayi meninggal tersebut, saat ini polisi terus melakukan penyelidikan.
termasuk berkoordinasi dengan petugas kesehatan yang bertugas di desa sekitar desa Pinggir Sari untuk mencari terduga orang tua bayi. Pada hari ini kami dari Kepolisian Sektor Ngatu dengan pemerintah desa Pinggir Sari telah melaksanakan pemakaman. Jadi pemakaman bayi yang mana sampai saat ini belum diketahui keberadaan orang tuanya, yang mana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 pukul 17. Jadi ditemukan seorang bayi yang tersangkut di bantaran Sungai Brantas, kemudian diamankan oleh warga Pinggir Sari dan dilapor ke Polsek Ngantru. Sampai untuk hasil otopsi sudah dilaksanakan di SK. Terus untuk pemakaman menurut syariat harus ada namanya, di Pak Mudin tadi diberi nama Suro karena lahir di bulan Suro. Jumat petang sesosok jenazah bayi laki-laki ditemukan di aliran Sungai Brantas di wilayah masuk desa Pinggir Sari, Kecamatan Ngantru. Hasil autopsi menunjukkan bayi tersebut sempat mengalami kekerasan di tubuhnya dan penyebab meninggalnya karena tenggelam. Untuk mendukung proses penyelidikan, tim forensik juga melakukan tes DNA terhadap jenazah bayi tersebut. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. 2 pohon dan 2 tiang listrik ambruk diterjang hujan deras dan angin kencang hingga menutup jalur menuju Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi. Puluhan kendaraan wisatawan sempat tertahan selama beberapa jam selama proses evakuasi. Posisi sadeng roboh di atas sengkan selama 2 pohon dan 2 tiang listrik yang ambruk ini berada di kawasan Erek-Erek, lereng Gunung Ijen, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Peristiwa ini menyebabkan jalur satu-satunya dari Banyuwangi menuju kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen putus total selama 5 jam lebih pada Senin pagi. Akibatnya puluhan kendaraan wisatawan baik dari arah Banyuwangi maupun dari arah Kawah Ijen tertahan karena menunggu proses evakuasi yang dilakukan petugas gabungan di tengah guyuran hujan. Tak hanya wisatawan, peristiwa ini juga menghambat aktivitas petani dan penambang belerang di Kawah Ijen. Sengkan selamat telah terjadi pohon tumbang dan tiang listrik roboh, namun sampai saat ini sudah bisa terevakuasi oleh rekan-rekan dari PLN dan PU. Saat ini jalur Lijen arah Pauduting maupun sebaliknya sudah lancar, bisa dilalui wisatawan R2, R4. Usai pohon dan tiang listrik dievakuasi, jalur wisata menuju Kawah Ijen kembali dibuka pada Senin siang. Petugas mengimbau agar warga dan wisatawan tetap waspada terhadap musibah yang disebabkan cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan terjadi di sekitar wisata alam Kawah Ijen. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi.